Ya, eh, tadi pujian yang indah ya. Jadi inilah indahnya hidup dalam persekutuan ya dengan di dalam Tuhan. Paling enggak Bapak Ibu ya, lepas dari makna rohani ya dari persekutuan itu, tapi Bapak Ibu merasakan kan kalau kita duduk diam menyembah itu paling enggak ya ada penghiburan, betul nggak? Ada ketenangan lah, paling enggak Bapak Ibu apa teman-teman yang di sini mengesampingkan kesibukan setiap hari kan ya, tapi bisa istilahnya bisa duduk bersama-sama mendengarkan firman menyembah itu sebenarnya hak istimewa loh, privilege ya Pak Lepri ya, karena nggak semua orang bisa dapetin loh ya. Pak Lepri tahu sendiri kan saya dua minggu nggak bisa hadir ya, betapa eh ya mungkin bukan alasan juga tapi nggak mudah gitu eh, apa namanya menyediakan waktu konsisten gitu ya. Tapi mungkin kalau dalam perspektif saya selalu menempatkan apapun yang dikerjakan itu sebenarnya harus diletakkan dalam kerangka itu melayani Tuhan atau melayani perasaan Tuhan dalam segala hal ya. Termasuk saya mencoba dalam pekerjaan pun yang menyita waktu ya untuk selalu bisa dapat kekuatan ya, karena kalau kerja sudah sangat high tech ya, sibuk sekali kadang-kadang melemahkan jiwa dan exhaustic ya. Jadi apa namanya inginnya ya me time terus gitu ya. Tapi kalau itu diletakkan dalam kerangka bahwa ini adalah kita sedang melayani Tuhan, itu pasti kita ada kekuatan ya. Dan memang juga hari-hari ini saya eh, coba merefleksikan ya, kalau saya menyampaikan renungan kebenaran itu sungguh-sungguh bukan hanya apa yang saya baca saja ya dalam literatur, tapi saya mau apa yang disampaikan itu benar-benar itu pengalaman real yang saya alami dan memang itu isi hati Tuhan yang mau disampaikan ya. Karena Bapak Ibu yang saya alami, saya rasakan sendiri ya, khotbah yang baik atau penyampaian renungan yang baik dari sisi pemilih, dari sisi ya, teknik berkhotbah gitu ya, mungkin kelihatan terstruktur gitu kan, terstruktur, sistematis gitu ya. Tapi at the end ya, pada akhirnya kalau khotbah renungan yang disampaikan itu tidak mengubah orang ya, tidak mengubah si pendengarnya berubah sesuai dengan firman yang disampaikan, ya itu menjadi kesia-siaan, betul nggak? Ya kan? Nah, ini yang sebenarnya harus jadi fokus gitu ya. Karena kalau tidak, Bapak Ibu, ya, kalau kita tidak fokus atau tidak memperhatikan buah dari persekutuan kita ya, ini kan Zoom ini kan juga persekutuan. Kita di gereja itu persekutuan. Kita punya komunitas lain ya, mungkin persekutuan doa yang lain itu juga persekutuan ya. Kalau tidak memperhatikan impact dari persekutuan itu kepada kualitas hidup kita, ya, tidak ada perkembangan yang signifikan dari hidup kita. Tentu saja perkembangan signifikan itu jika Recording in dikaitkan progress. ya dibandingkan atau compare dengan karakter Kristus ya, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai karakter yang diajarkan di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, ya, itu jelas-jelas sekali banyak kualitas ya yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Nah, ini apa ya? Itu yang attract saya ya, membuat saya selalu bertanya-tanya gitu ya. Eh, untuk apa kita meluangkan waktu, menyediakan waktu bersekutu gitu ya, dalam perspektif rohani kan, ya persekutuan rohani ya di gereja, maunya tentang kekristenan lah, tentang tentang gereja gitu ya, orang-orang gereja kita bersekutu. Kalau tidak menghasilkan kualitas orang-orang di dalamnya lebih ya, itu
itu tidak lebih nanti seperti ya komunitas yang lain gitu ya, atau istilahnya itu social club ya. Jadi nanti gereja hanya menjadi social club, klub sosial aja. Jadi tempat bersosialisasi, bersosialisasi aja. Tempat ya kita karena manusia makhluk sosial ya kan, butuh butuh teman, butuh ngobrol ya, dan itu secara sosial baik gitu ya, secara kejiwaan baik ya. Orang yang punya teman untuk diajak bicara, diajak diajak curhat itu suatu yang baik secara psikologis gitu. Ya kalau tapi kalau hanya sebatas itu ya, ya nggak ada bedanya dengan sosial club yang lain. Ya, saya flashback ya 20-30 tahun kehidupan persekutuan saya di dalam gereja ya, di dalam mungkin komunitas kekristenan itu yang gini, yang sampai sekarang masih bisa tune ya, bisa apa namanya, masih bisa seiring, sepemikiran itu bisa dihitung dengan jari. Atau Pak Lepri gitu nggak, Pak Lepri? Sekarang ya, dulu kita udah ngalami banyak persekutuan lah ya dari awal ya. Tapi kalau bisa terus sama-sama punya pemikiran yang sama, gairah yang sama, ya, tujuan yang sama, dan mungkin perkembangan karakter yang makin meningkat juga. Jadi saya sendiri, saya sekarang dibanding 5 tahun yang lalu jauh berbeda. Apalagi dibanding 10 tahun yang lalu. Saya merasa ada perkembangan yang signifikan. Ya. Nah, kalau teman kita 10 tahun yang lalu ya tidak mengalami itu, udah pasti kita nggak cun. Betul nggak? Nggak mungkin cun. Nggak mungkin bisa ini. Ya. Mungkin Bu Esther juga mengalami kan persekutuan Evangelus Seperti itu udah berapa lama? Dari 2000 berapa itu ya? 2000 berapa Pak Bu Esther? Cukup lama kan? Ya, ya mungkin sudah 10 tahun kali ya. Dan yang tersisa sekarang berapa orang? Betul nggak? Ya, bisa dihitung dengan jari lah gitu ya. Nah, itu tidak mengherankan ya. Tadi saya terheran-heran gitu. Ya, kenapa orang yang ngaku Kristen sama-sama gitu ya. Tapi kok bisa akhirnya satu-satu lepas gitu ya. Ada yang lepas baik-baik, ada yang tidak dengan baik-baik juga ya. Nah, terus terang itu menjadi perhatian saya, dan saya seringkali masuk ke persekutuan itu selalu hati-hati itu ya, melihat karena apa, jangan sampai itu mengulangi hal yang sama ya. Jadi eh, mungkin teman-teman melihat ya, eh, ada keinginan kita kalau persekutuan itu namanya sukses itu jumlahnya besar gitu ya, makin membesar, betul nggak? Ya, yang tadinya 5 jadi 10, 20 dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat apa namanya jumlah yang ikut Zoom ini kan sebenarnya berkurang daripada 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun lalu masih ingat bisa 40, 50, 60 gitu. Nah, sekarang malah paling yang konsisten 20, 25 ya, maksimal 30 gitu. Itu sebenarnya terus terang saya pertanyakan loh dalam Tuhan ya. Tuhan ini gimana ya? Apa ini tanda bahwa kurang greget atau gimana gitu ya? Tapi setelah saya baca ya tentang maksud dari persekutuan itu sendiri, ya, saya menangkap bahwa bukan soal jumlah, soal number sebenarnya, tapi soal kualitas yang hidup di dalam hubungan orang-orang di dalam persekutuan itu. Ya, gimana kualitas hubungannya maupun kualitas pribadinya. Ya, kalau 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 dibandingkan jumlah sebenarnya, kalau ngomong jumlah ya, itu Tuhan Yesus gagal dong ya, cuma 12 orang muridnya, betul nggak? Sampai di kayu salib udah 12 orang lari semua lagi. Yang bisa bertahan cuma berapa? Cuma siapa? Tahu nggak? Yang bertahan sampai di kayu salib cuma ada cuma satu orang ya. Siapa? Tahu nggak? Muridnya yang menemani Tuhan Yesus sampai di salib siapa? Ada yang Yohanes. tahu? Yohanes. Satu, cuma satu itu. Makanya mungkin itu Alkitab melabeli Yohanes itu yang dikasih ya. Memang dia hubungan spesial sekali dengan Tuhan Yesus. Tidak meninggalkan. Yang lain Petrus, yang lain udah kocar kacir gitu. Ya kalau dari
ukuran sosial klubnya ya, apa namanya, ukuran jumlah, ukuran gereja lah istilahnya, ya gagal total lah, betul nggak? Ya, nah tapi ya Bapak Ibu, ternyata ukuran itu tidak apa namanya, eh, has apa tidak selalu menjadi hal yang menentukan sebenarnya. Ya terbukti apa yang ditanamkan Tuhan Yesus ya dalam murid-muridnya ya, walaupun di awal itu kelihatan cerai-berai, tapi sekarang kita lihat tetap bertahan dan makin banyak yang mengikuti, yang makin dibukakan gitu. Perlahan tapi pasti ya, kalau persekutuan itu menghasilkan benih ilahi yang hidup, ya benih yang hidup. Namanya benih yang hidup itu bergerak, bertumbuh, gitu. Betul nggak? Walaupun kecil, biji sesawi kecil gitu ya, kecil banget dibandingkan dengan biji yang lain itu kecil, kecil. Tapi kalau di dalam itu ada hidup, ya hidup, apalagi hidup sang kebenaran, hidup ilahi, hidup sang pencipta sendiri di dalamnya, ya ada roh yang menghidupkan di situ, pasti berkembang dan saat berkembang satu titik bahkan biji sesawi itu ya berkembang menjadi pohon yang besar yang bisa menjadi naungan apa naungan burung-burung, naungan makhluk hidup yang lain gitu. Jadi yang harus kita perhatikan secara utama itu hmm, sudah seberapa mengendap firman itu di dalam hati kita, di dalam diri kita. Itu yang menjadi ukuran ya. Seberapa mengendap sih sebenarnya? Seberapa firman itu menjadi daging ya. Sax egeneto. Nah, itu nanti kita belajar juga Filipi 2 ini. Itu luar biasa nih, kebenaran Filipi 2 ini harus pas benar-benar itu. Itu rahasia orang Kristen di situ, ya. Bagaimana firman itu menjadi daging? Rahasia ini sebenarnya rahasia yang eh, ultimate gitu, ya. Kalau mengerti rahasia ini berarti paling tidak bisa mengerti rahasia tentang kemuliaan, ya. Kemuliaan itu kita benar-benar ngerti kalau firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Itu mengerti sendiri sekali apa kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan itu, ya. Firman itu jadi daging kita. Nah, jadi kalau lihat dalam persekutuan, kita harus mengukur ya diri kita sendiri dan juga mungkin hubungan kita dengan orang lain. Harus bercermin ya. Kadang-kadang kan kalau dalam komunitas persekutuan itu kan ada aja yang dikritikkan, betul nggak? Apalagi terutama mengkritik pemimpinnya. Ada aja yang salah, ada yang kurang gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya, apa benih-benih yang menghancurkan satu persekutuan, ya. Nah, itu dari Pak Lepri sudah jelaskan bahwa kita bisa meniru komunitas orang Israel saat saat keluar dari Mesir itu ya, saat menuju Kanaan itu sedikit kan, ya, sedikit sekali yang sampai ke Kanaan ya, karena ada benih-benih ya orang percaya yang kalau nggak diselesaikan tuh merusak, ya, menghancurkan dan tidak menyebabkan, yang menghambat orang tuh sampai kepada tujuan, kepada eh, tanah air surgawinya ya. Kalau orang Israel tanah Kanaan, kalau kita di langit baru bumi baru. Itu yang harus kita peka, harus memperhatikan gitu ya. Jadi jangan, kita harus punya pemikiran mindset yang benar, jangan hanya fokus ke orang lain, menghakimi, menilai orang lain, tapi lihat diri kita sendiri. Sebelum kita menilai orang lain, nilailah diri kita sendiri. Sudah seberapa nilai kita? Kalau nilai kita aja belum baik, ya eh, kita nggak bisa, kita tidak elok kita lalu menghakimi orang lain. Mungkin menilai dalam konteks mengukur orang lain bisa ya, tapi jangan menghakimi. Menghakimi itu membuat apa namanya stigma, ya, membuat satu penalti gitu ya, mencap. Nah itu jangan jangan mencap orang, oh ini orangnya begini gitu. Tapi kita bisa menilai tentu saja ya. Kalau orang itu menyimpang dari kebenaran ya kita bisa lihat, bisa menilai. Ya, tapi jangan mencap. Mencap itu gitu loh, memberikan hukuman penalti gitu ya. Oh kamu tuh orangnya apa nggak bisa diatur. Oh kamu tuh orangnya pemalas tuh gitu. Itu kayak memberi cap, tahu nggak? Cap malas, berarti seterusnya malas gitu.
Padahal Bapak Ibu, manusia itu makhluk yang bisa berubah. Apalagi kalau ada benih tadi loh, ada benih. Ya, ada benih itu pasti kalau terus disirami pasti akan bertumbuh. Ya, memang ada perkembangan benih yang langsung kelihatan, ada yang enggak gitu. Ya, Bapak Ibu tahu kan, bambu itu, pohon bambu itu, ya ini menarik sekali loh dibahas ya. Itu dalam waktu dia bertumbuh ya, dalam kurang dari 7 tahun ya, itu nggak kelihatan loh, kecil apa, pendek gitu. Bambu itu ditanam itu selama 5 tahun, 6 tahun nggak kelihatan gitu. Tapi begitu tahun ke-6, tahun ke-7 itu cepat sekali. Nah ternyata apa, Bapak Ibu, pohon bambu itu bertumbuhnya nggak kelihatan keluar, tapi bertumbuhnya itu di dalam, dia di akarnya itu mencari sumber makanan tuh kemana-mana gitu. Nggak kelihatan, tapi sebenarnya bertumbuh, ya nggak kelihatan dari luar, tapi bertumbuh, ya. Jadi Bapak Ibu, sebaiknya kita fokus melihat pertumbuhan yang nggak kelihatan itu, ya. Jangan jangan kita merasa harus memperlihatkan pertumbuhan kita kepada orang lain, ya. Nanti dengan sendirinya orang akan tahu kualitas kita, ya. Pasti kelihatan, ya. Karena apa? Karena pasti akan ada masalah, ya. Pasti dalam perkembangan kehidupan persekutuan kita itu ada, pasti ada masalah, ada persoalan, ya, macam-macam, dan itu akan memperlihatkan siapa kita sebenarnya, ya, karena krisis itu Bapak Ibu ya tidak membentuk orang, tapi krisis itu memunculkan siapa orang itu sebenarnya, ya. Jadi yang membentuk orang apa? Kehidupan setiap hari, kehidupan sederhana tiap hari yang kita lakukan itu yang merubah orang loh. Jadi jangan salah, krisis itu tidak otomatis bisa membangun orang, membuat orang lebih baik, belum tentu ya. Tergantung pemaknaan terhadap krisis itu dan bagaimana dia respon tiap harinya. Pembelajaran tiap hari itu matters, itu penting ya, dibanding kita mendapatkan satu peristiwa besar gitu ya. Misalnya ikut KKR peristiwa besar langsung berubah total. Nah, saya sekarang udah nggak percaya itu. Sekali KKR langsung berubah total. Ya, mungkin itu menjadi wake up call, ya, menjadi titik kesadaran kita, sadar bahwa kita harus bertobat. Tapi ya kalau orang itu mau sungguh-sungguh benar-benar bertobat, nah itu pasti takes time. Ya, jalan sunyi, Bapak Ibu. Ya, perubahan pertobatan itu jalan sunyi, bukan jalan rame-rame, bukan jalan lebar, tapi jalan sempit. Kadang-kadang kita sendiri di situ. Ya, kadang-kadang orang di sekitar kita tidak mengerti kita. Nah, tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus yang menemani kita, ya, in any condition, di kondisi apapun menemani perjalanan hidup kita. Nah, Bapak Ibu, ya, hari ini saya tergerak bicara soal kualitas persekutuan anak-anak Allah. Ya. Jadi saya agak menyimpang dari materi utama tentang jalan keselamatan, tapi sebenarnya ada hubungannya karena materi ini sebenarnya lanjutan tentang em, masuk bagian dari kenosis ya, jalan kemuliaan Allah yang dulu sempat saya singgung ya. Sebagai orang-orang yang percaya sekarang ini, kita itu sedang menempuh jalan kemuliaan ya. Nah, perjalanan menuju kemuliaan itu, kalau saya lebih tertarik apa sih dinamika dalam jiwa hati kita itu apa yang harus berubah gitu loh. Ya supaya kita bisa menapaki kemuliaan yang Allah sudah sediakan itu, supaya kita makin matching gitu ya dengan pikiran dan perasaan Allah itu, apa sebenarnya hati kita itu harus dibentuk seperti apa, itu saya lebih tertarik di situ. Jadi mudah-mudahan dengan materi-materi ini ya men-trigger, menggerakkan saudara untuk berpikir tentang firman yang sudah masuk, yang sudah didengar itu menjadi daging nggak ya, seberapa dampak impact-nya pada hidup kita sehari-hari. Nah, mungkin saya share aja ya. Nah, jadi eh, mungkin ini lebih baik tanya jawab ya, karena gini, karena Bapak Ibu kan teman-teman semua kan, apalagi yang sudah senior-senior ya, udah sering ya ikut persekutuan ya, pasti mengalami dan mungkin ini waktunya untuk memikirkan dan mungkin memberi pendapat gitu ya. Bagaimana sih kualitas satu persekutuan anak-anak Allah atau persekutuan orang-orang percaya ya? Apa yang menyebabkan bertahan ya
secara organisasi mungkin bertahan, ada apa yang menyebabkan itu akhirnya pecah gitu kan. Nah, kita banyak menyaksikan kan, jangan kan persekutuan kita kayak Zoom yang kecil ini, yang gereja ya, yang besar, yang organisasinya rapi aja kadang bukan kadang sering pecah gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya tidak menguntungkan sebenarnya menjadi berita buruk berita yang kabar yang melemahkan iman sebenarnya. Nah, jadi itu bagus juga untuk diangkat karena Bapak Ibu, teman-teman semua pasti akan melihat di sekitar kita gitu ya. Komunitas di gereja, komunitas di persekutuan manapun itu pasti akan melihat konflik-konflik yang pada akhirnya disayangkan memecah gitu. Nah, ini tentu kita tidak mau itu terjadi ya, dan kalaupun itu kita melihat ya, kita bisa memahami sebabnya, kita bisa mengerti gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, itu pasti bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Nah, kita mulai melihat dari awal bagaimana ya kita membangun satu persekutuan yang berkualitas seperti yang Tuhan mau ya. Nah, kalau melihat ya, mengukur satu persekutuan Allah yang paling utama ya, paling utama yang harus mutlak dimiliki oleh persekutuan itu apa? Yang hal yang pertama. Nah, mungkin yang kayak Bu Esther, Pak Lepri, atau siapa yang udah lama itu bisa Kasih persaudaraan. kasih persaudaraan. Gimana tuh Bu Esther kasih persaudaraan itu? Iya, seperti ya menjadi saudara, saudara dalam kesusahan, saudara dalam segala hal. Ada kasih, Ya, Pak. kasih. Kadang-kadang kita mendegradasi kasih ya. Kasih itu maksudnya gini. eh, Orang-orang di luar Kristen juga punya punya kasih dalam tanda kutip yang persaudaraan kuat, bahkan lebih kuat dari orang-orang Kristen, betul nggak? Ya, dan kadang kita melihat di dalam persekutuan orang Kristen sendiri, ya dalam beberapa hal malah tidak melihat kuat itu. Ya, nah kasih ya tentu itu satu yang betul ya, yang harus ada dalam kasih. Tapi nanti itu ada di Filipi 2 itu kasih persaudaraan ada namanya kasih mesra di situ ya. Itu seperti apa sih gitu? Nah, ada yang lain nggak? Ini ada yang lebih yang fundamental sebenarnya. Dasar dari semua nanti banyak kualitas gitu. Menjadikan orang lain lebih utama daripada kita. Oke, menjadikan orang lain lebih utama. Ya, jadi menganggap orang lain lebih penting, lebih utama. Kalau itu konsekuensinya apa, Pak? Tapi kalau kita punya kualitasnya gitu, konsekuensi ya kalau Rela jemaat berkorban, rela ya, berkorban, punya waktu untuk investasi waktu dan hmm, semua yang kita miliki untuk orang lain. orang lain. Artinya apa itu? Sebenarnya itu punya konsekuensi yang bisa nggak enak buat kita. Artinya kalau kita diperlakukan, diremehkan, direndahkan itu harusnya kita bisa tahan, betul nggak? Kan kita mementingkan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang mementingkan diri sendiri ya, ya silakan gitu, bener nggak? Ya. Tapi kenyataannya kan kalau ada orang yang gitu kita gemes kan, kita jitak maunya kan, kita suruh keluar nanti dari persekutuan itu, betul nggak? Ya. Oke, ada lagi nggak? Itu belum menjawab yang paling fundamental nih, yang paling dasar dari satu persekutuan. Ya itu ada hubungannya sama dosa asal, dosa Adam dan Hawa, ya karena Filipi 2 itu bicara di situ juga ya, Itu mengenali diri sendiri. mengenali diri sendiri. Oke, ada yang lain, mengenali diri sendiri itu tinggal sedikit lagi. Hmm? Apa boleh Rida, apa apa nih, Yuli, nggak apa-apa, komen aja gitu, jangan ada ininya.
Silakan like and comment, anak-anak. Like and comment. Subscribe, like and comment. Kalau kualitas persekutuan itu merendahkan diri, Pak. Jadi seperti Kristus. Oke. Oke, tadi pertanyaannya kan sudah menjadi pondasi dasar ya, tatanan dasar dari eh, kalau anak-anak bersekutu membuat persekutuan itu ada dasar yang nggak boleh lepas gitu. Nah, dari dasar ini nanti akan melahirkan kualitas-kualitas lain gitu. Akan melahirkan kualitas. Jadi kualitas di di turunannya itu harus ini dasarnya ini satu ini. Oke. Ada lagi? Nah, dasarnya tentu adalah Dari Koafi, Pak. oh, Koafi, Fahmi. Ya Pak, itu mesti ada kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyelubungi Adaptasi. diri kita Pak. Apa Pak? Adaptasi. Ada kasih yang Hmm. dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelubungi setiap individu yang mengikuti persekutuan ini Pak. Adaptasi ya. Oke, jadi maksudnya Tuhan Yesusnya menyelubungi, menyelimuti gitu ya orang-orang yang Jadi begini Pak, maksud saya begini, mesti ada kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelubungi hati setiap orang yang mengikuti persekutuan ini Pak. ada kasih dari Tuhan Yesus yang Ya. menyelubungi orang-orang itu. Berarti yang tindakan yang harus aktif yang menyelubungi Tuhan Yesus dong ya. Tuhan Yesus yang harus memberikan kasih apa? Memberikan keselubungnya gitu istilahnya. Ya. Jadi kalau di dalam kita udah ada kasih ya Pak ya. Jadi kita tidak mementingkan diri kita lagi. Kita tidak mementingkan diri pribadi masing-masing. Tapi secara berkelompok. Begitu Pak, maksud saya gitu. Oke ya. Oke. Jadi Pak Afi ada kata kuncinya dari kasih Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu, pondasi dasar dari persekutuan anak-anak Allah, ya, persekutuan orang percaya, tentu saja di dalam persekutuan itu objek yang diutamakan, ya, objek sebagai kalau dibilang itu panutan, patokan, ya. Jadi sebenarnya dalam satu kumpulan komunitas apapun ya, memang perlu ada satu figur, satu tonggak sebagai eh, rujukan dari semuanya. Rujukan ya, ibaratnya kita membuat bangunan gitu ya, pasti ada pondasi, ada pilar-pilar ya, pilar utama di mana semua bangunan itu terapi tersusun ya, mengikatkan diri pada pondasi itu. Nah, tadi memang sudah disebutkan ya, pondasinya tentu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai yang sulung, sebagai model, sebagai panutan kita yang utama. Tapi maksudnya apa? Ya, pasti kita kalau ditanya itu tahu ya, ya pasti panutannya Tuhan Yesus. Ya, dalam konteks Bapak Ibu, ya, kalau kita dalam persekutuan sebenarnya walaupun di dalamnya ada pemimpin, ya, tapi rujukan utamanya itu adalah Tuhan sendiri sebagai batu penjuru, ya. Jadi setiap kita itu eh, harus mengikatkan diri, ya, belajar langsung pada Tuhan Yesus. Pemimpin dalam persekutuan itu ibaratnya mentor atau suster atau asisten lah, asisten aja. Jangan dibalik, ya. Sekarang ada banyak persekutuan yang menjadi kiblatnya ya pemimpinnya. Jadi bahkan jadi pemimpinnya berbuat salah pun dimaklumi gitu ya, jadi istilahnya apa, kultus ya, mengkultuskan ya. Nah, kalau kita mengkultuskan, nah, mengkultuskan itu berarti kita mengabaikan yang lain ya, belajarnya atau panutannya orang ini ya tidak membuka dengan perspektif yang lain ya. Tentu saja kalau pemimpin yang baik benar dan menjadi wakil Tuhan, kita akan melihat si pemimpin itu sebagai panutan kita, tapi kita tidak
mengkultuskan, tidak tutup mata terhadap semua ya. Jadi kalau pemimpin kita tuh ada kesalahan, ada ada yang salah atau apa, ya kita sebagai sesama murid Tuhan ya, sesama hamba Tuhan, sama murid-murid, sama-sama murid Tuhan Yesus, wajib ya untuk saling menegur, untuk saling bicara dari hati ke hati ya. Mestinya levelnya di situ. Tapi yang saya lihat Bapak Ibu, orang cukup hati-hati ya, apalagi menegur pimpinan. Wah, itu bisa bahaya gitu. Apalagi kalau yang kita sendiri dalam gereja itu punya jabatan gitu ya. Artinya secara ekonomi kita menggantungkan dalam struktur gereja itu, struktur komunitas itu. Wah, itu berpikir ulang gitu. Jadinya eh, apa kalau ada kesalahan atau apa dibiarkan. Nah, ini yang berbahaya, yang kalau dibiarkan ya itu ya api dalam sekam ya, suatu saat akan meledak. Jadi yang saya maksud pondasi dasar itu ya, itu eh, apa namanya? Kita mensubordinasikan diri di bawah Tuhan ya. Jadi walaupun pemimpin ya tidak bisa, istilahnya gini, tidak bisa eh, menjadi sumber ya koordinasi, sumber apa ya, rujukan buat yang dipimpinnya. Pemimpin yang benar menurut saya, yang baik ya, membawa yang dipimpinnya itu ke Allah sendiri, ke Tuhan sendiri. Ya minimal membangun hubungan dengan Tuhan Yesus ya, sebagai yang sulung ini secara langsung gitu. Ya. Jadi dinilai, kita harus menilai kualitas persekutuan orang-orang percaya ini ya, tergantung kualitas orang itu terhadap hubungannya dengan Tuhan Yesus ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini akar dosa itu di sini kan. Ini nih original sin ini ya. Hmm, Adam ingin seperti Allah, artinya setara, sejarah, tidak mau dibawahi. Jadi tidak mau dibawahi, itu intinya. Ya, mau mau mimpin sendiri, mau pakai cara sendiri, itu sama dengan tidak taat, melakukan subordinasi ya, memberontak artinya. Walaupun bukan kejahatan ya. Walaupun kita tidak melakukan kejahatan, tapi kalau kita tidak menempatkan diri dipimpin ya, dipimpin oleh Allah lewat rohnya, kita mau memimpin dengan cara kita sendiri. Nah, ini kita sudah meletakkan kesejajaran ya, walaupun kita nggak sejajar sebenarnya sama Allah, tapi dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks garis koordinasi ini ya, garis komando ya, kita sejajar dengan Allah ya. Jadi harusnya yang menjadi raja hidup kita tuh sang sang akunya itu adalah Allah sendiri. Tapi ya dosa Adam itu ingin seperti Allah karena dia ingin di sini. Nah, cirinya apa? Bahwa Adam tuh saat itu ingin dirinya yang menjadi raja, ya dia mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu sebenarnya ciri. Kalau kita mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki, ya itu artinya kita menempatkan diri kita sendiri sebagai raja, sebagai yang berkuasa, sebagai yang berhak menentukan apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini yang utama dalam apa eh, persekutuan anak-anak Allah ini ya, harus punya kesadaran kolektif bahwa yang apa memimpin, yang menjadi patokan itu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Nah, kadang-kadang gini, kita nggak Tuhan itu nggak kelihatan ya, jadi yang dilihat orang memimpin kan. Nah, itu yang sering miss ya. Tapi maksudnya gini, kalau kita benar menempatkan Tuhan sebagai raja kita, itu akan membawa kepada kualitas yang lain ya. Itu hubungan dan ya, hubungan sebab akibat, tadinya hubungan yang berimplikasi langsung. Jadi kalau kita benar-benar menempatkan Tuhan sebagai raja kita, kita akan punya kualitas yang lain
kualitas persekutuan sebagai anak Allah ini, kualitas ABCD tadi, ya. Tadi yang Bu Esther sebutkan ada kasih dalam persaudaraan, ya. Ada nanti ada 4 kriteria utama. Nah, ini yang menjadi apa ya? Menjadi titik refleksi kita gitu. Ya, kita memang tidak bisa menghakimi orang lain ya, tapi paling nggak minimal itu mereflek diri kita sendiri ya, untuk sebelum kita menghakimi orang lain, sebelum kita menilai lebih jauh orang lain, kita menilai diri sendiri. Nah, oke, kita akan baca di Filipi 2 ya. Filipi 2 mungkin eh, 1 sampai 4 dulu ya, apa? 1 sampai 4 dulu. Ada yang bisa bacain? Filipi 1 sampai 4. Filipi 2, 1 sampai 4. Ada yang kita baca ya. Filipi 2 ayat 1 sampai ke 4 di bawah perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Amin. Thank you. Nah, ini kita coba mendalami ya. Jadi, saya coba kasih background ya di Filipi 2, 1:11. Ini para ahli ya menempatkan atau mengkategorikan ya, ayat perikop di sini itu sebagai himne ya, himne. Jadi untuk refleksi ya, ya seperti lagu gitu ya, ada puitis sebenarnya yang kadang-kadang artinya tidak bisa letterlek atau sesuai apa ya, harus melihat itu juga satu kiasan gitu ya. Ya ibaratnya kalau ada puisi, prosa, himne gitu kan, seperti saya ingat tuh uh, puisinya Khairil Anwar gitu ya. Aku ingin ingin si hidup hidup 1.000 tahun lagi. Apakah maksudnya Khairil Anwar itu mau hidup selama-lamanya? Tentu maksudnya nggak seperti itu ya. Nah, ada yang menempatkan ya, memasukkan Filipi 2 ini sebagai dasar dari doktrin ya, doktrin tentang kealahan, tentang siapa Yesus ya. Tapi kita di sini mau membahas ya dari eh, apa, dari sisi lain ya, dari sisi ini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti itu. Jadi kita melihat keteladanan Kristus ya yang bisa diterapkan. Nangkap nggak? Kita mau menangkap ya keteladanan Kristus yang bisa kita terapkan. Yang nggak bisa kita terapkan, nah, kita nggak ambil. Nangkep nggak maksudnya? Contohnya ada yang ini langsung ya, ayat ini ya, 7 nih ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil seorang rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini ada sebagai besar mungkin ya, golongan Kristen yang mengatakan bahwa ini maksud mengosongkan dirinya adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri, ya, Allah dia Allah yang sama sejajar dengan Bapa, dia mengosongkan artinya merubah ya dari dirinya Allah menjadi manusia, menjadi seorang hamba dan menjadi manusia. Jadi dia secara kodrat itu Allah yang kekal, kemudian dia menjadi manusia. Nah, tindakan Yesus kalau memang seperti itu, ini tindakan yang kita nggak bisa tiru, betul nggak? Karena kita bukan Allah. Kalau Yesus punya kedudukan sebagai Allah, ya, kalau yang punya pandangan ini.
dia menjadi manusia. Kita nggak bisa tiru, betul nggak? Ya, kita nggak bisa meniru gitu. Kalau memang maksudnya seperti itu, ya. Kalau memang maksudnya itu adalah Allah yang kekal itu menjadi manusia, ya kita gimana mau meneladani gitu? Karena kita tidak sama posisinya. Nah, kita akan mengambil hal yang bisa kita teladani dari Yesus, ya secara apa apple to apple. Gitu. Nangkep ya, Pak Levi, nangkep nggak maksudnya? Ya, Nah, Pak Levi bingung ya gimana ya? Jadi maksudnya kalau ayat 7 itu dikatakan bahwa itu Allah yang menjadi manusia, kita nggak bisa niru Allah jadi manusia karena kita bukan Allah gitu, ya. Tapi kita akan coba menggali apa yang bisa kita teladani. Nah, di sini teladan utama dari Tuhan Yesus yang kita bisa contoh adalah teladan mengalahkan original sins. Satu-satunya pribadi, ya, yang bisa menjadi teladan, yang bisa mencontohkan bagaimana mengalahkan dosa, itu hanya Tuhan Yesus. Adam aja gagal gitu. Tidak ada manusia lain yang bisa mengalahkan dosa original sin ini. Hanya Tuhan Yesus. Ya, itu iman kekristenan harusnya seperti itu ya. Kalau pihak lain ada yang menganggap bisa gitu ya, ya itu berbeda ya. Tapi seluruh Injil menurut saya ya, seluruh Alkitab itu mengerucut kepada satu pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus ini. Pribadi yang layak diteladani karena dia ya bisa mengalahkan original sin ini ya. Makanya Yesus disebut Adam terakhir, Adam kedua atau Adam terakhir sebenarnya. Yang Adam pertama gagal disempurnakan, diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ini luar biasa. Kisah ini Bapak Ibu, setelah saya memahami itu dahsyat gitu ya. Benar-benar menguliti kita dan ini sebagai pegangan atau sebagai ini ya, kebenaran yang bisa merubah kita. Oke, kita uh, secara cepat ya belajar di sini. Hmm. Ah, oke, di ayat pertama nih. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ya nasihat. Nah ini nasihat mungkin dalam bahasa Indonesia ya sekedar menasihati ya. Nasihati, Kristus itu menasihati kita, ya. Kalau namanya nasihat itu ya bisa didengar bisa enggak gitu ya. Ya sifatnya opsional, pilihan opsional tahu ya. Nah, eh, di apa nasihat ini Bapak Ibu itu bahasa aslinya itu paraklesis ya. Paraklesis itu memang di situ terjemahkan penghiburan, nasihat, menasihati, kerelaan, kekuatan dan seterusnya. Ini ada arti sampai 5 ya. A calling near, summons, importation, explicity, entity, ex. Nah, ini bisa dibaca ya di sabda ya. Persuasive, discourse, string, address. Nah, ini nah intinya yang saya gali ya saya baca itu sebenarnya mana mana paraklesis itu lebih kuat dari nasihat ya, lebih kuat. Ya nggak sekedar menasehati tapi sebenarnya teguran ya mendorong secara persuasif gitu. Ada dorongan gitu loh. Kamu tuh harus begini gitu istilahnya. Mengarahkan. Jadi eh, dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus itu nggak sekedar menasehati ya udah kamu bisa terima enggak. Tapi benar-benar mendorong kita secara persuasif tentu dan secara gentle ya, secara baik untuk kita masuk jalannya ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya. Dalam Kristus itu selalu mestinya mengarahkan kita masuk jalan ini ya, lorong panjang ini ayo jangan menyimpang ke kiri ke kanan ya. Jadi di situ ada dorongan ada teguran juga kalau kita menyimpang ya. Ada penyegaran juga. Nah jadi apa namanya kita harus melihat ya Bapak Ibu Kristus itu ya bukan sekedar mengajak yang boleh terima atau tidak tapi benar-benar sebenarnya mengarahkan kalau saya ya ada direction yang jelas gitu dari Tuhan Yesus pada kita. Ya, makanya dia
kuat sekali mengatakan ya, barang siapa tidak memikul salibnya ikut aku tidak akan sampai kan, ya. Ada kata-kata kuat gitu ya. Ikut Tuhan Yesus itu nggak gampang, intinya gitu. Betul nggak? Istilah kita pelajari kan ikut Tuhan Yesus itu nggak mudah gitu ya. Harus pikul salib. Ya. Nah sayangnya kadang makna pikul salib itu mengalami degradasi ya. Harusnya sejak awal nilai sebenarnya ikut Yesus itu seluruh hidup kita. Kita menukar seluruh hidup kita. Nah, namanya menukar seluruh hidup kita itu bukan lagi murah, sangat mahal. Ya, pasti nggak mudah gitu ya. Walaupun bukan berarti impossible atau mustahil ya, tapi sesuatu yang tidak mudah. Artinya apa? Ada perjuangan, ada penderitaan, ya, ada pergumulan, ada pergulatan, ya. Benar-benar istilahnya gini, kalau kita nggak total nggak akan bisa ikut Yesus. Itu yang saya dapat. Kalau kita nggak menerima pengajaran Yesus itu total gitu ya, memahami total, kita nggak mungkin bisa ikut jalannya ini, lorong panjang ini. Ya. Nah, apa yang disebut dengan in Christ, di dalam Kristus, ya, di dalam Kristus ada sehat, ya. In Christ ini jangan hanya dimaknai secara literal atau secara organisasi apa, secara status, ya, status yang labelnya label ya ini saya orang Kristen gitu ya. Ini sudah di dalam Kristus. Nah, saya ke gereja berarti di dalam Kristus ya, bukan label harafiah lah ya, lahiriah ya. Jadi in Christ itu harus dipahami bahwa apa? Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus itu menjadi model atau standar kehidupan kita orang percaya. Jadi apa? Semua nasihat, adanya tuntunan, dorongan, teguran ya dalam menjalani hidup kita sehari-hari ini harus didasarkan pada intisari atau makna kehidupan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi semua tindak tanduk kita, semua yang kita butuhkan dalam menjalani hidup kita itu harus kita punya saripati dari kehidupan yang diteladankan Yesus. Harus harus punya rujukan pada keteladanan Yesus, ya. Atau dengan kata lain, kita menjalani hidup yang senafas, ya, seirama dengan uh, gairah Kristus, ya. Kita punya gairah yang seirama dengan gairah Kristus. Ya, dalam Tuhan Yesus selama di bumi menjalankan misi penyelamatannya. Ya, di dalam Kristus itu memang menunjukkan apa posisi? Posisinya di dalam loh, bukan di luar, ya. Posisinya itu di dalam, bukan di luar, ya. Ya, sebagai contoh kalau kita bilang bahwa di dalam rumah atau di dalam mobil, ya, kita kita sedang mengatakan bahwa kita nggak di luar, nggak di luar rumah atau di dalam rumah. Artinya apa yang terjadi dalam rumah itu atau something happen di rumah atau di mobil, ya pasti kita akan ngalamin gitu ya. Kalau di rumah itu misalnya ada gempa, apa runtuh gitu ya. Berarti kita ada kena juga gitu. Di mobil kita terguling itu apa? Kalau kita di dalam mobil ya pasti embed ya apa sih, melekat gitu loh. Kita kena juga gitu. Nah, kalau di dalam Kristus ya kalau Kristus itu bergejolak apa-apa memberi tuntunan teguran apa doing something gitu ya. Kita tuh harus ngalamin gitu. Nggak bisa nggak bisa terpisah, nggak bisa oh ini maunya Tuhan Yesus gini ya udah itu maunya Tuhan Yesus yang terbaik tapi ya saya punya agenda sendiri. Nah, itu nggak bisa seperti itu ya. Artinya kalau di Roma 8:1 kan siapa di dalam Kristus tuh akan ada apa hidup yang kekal kan, tidak akan dibinasakan. Artinya kalau benar-benar kita selalu di dalam Kristus ya pasti tidak ada penghukuman di sini karena kita sudah memodelkan kehidupan Tuhan Yesus itu sebagai model kehidupan kita. Ya, jangan memaknai di dalam Kristus itu sebagai label ya luar kita, label bahwa kita orang Kristen, label kita sudah rajin ke gereja, label kita sudah melayani ya. Tapi ini adalah label terkait
kualitas dalam diri kita. Apakah kita menempatkan benar-benar Tuhan Yesus itu melingkupi kita. Nah, tadi ada bahasa Afi gitu ya, melingkupi, menaungi gitu. Melingkupi hidup kita, menjadi raja, bukan ego kita yang jadi raja, tapi dia yang menjadi raja. Ya. Nah, itu di dalam Kristus. Jadi maknanya Bapak Ibu, ya, menurut saya di Filipi 2 itu pasti rohani ya, pasti maknanya itu selalu batiniah, ya, selalu batiniah. Karena kekristenan itu lahir sebenarnya bukan agama, bukan jalan ya yang didasarkan pada hukum syariat, ya, aturan tertulis enggak, tapi dalam gerak lahiriah. Yang disasar Tuhan Yesus, dia mau mengenalkan dirinya bagaimana umatnya, orang percaya kepadanya itu bisa mengkopi atau bisa melihat interaksi Tuhan Yesus dengan Bapaknya, itu harusnya orang percaya dimiliki. Bagaimana Tuhan Yesus itu begitu bergantung pada gerak langkah Bapa. Semua yang dilakukan, yang dikatakan, yang diajarkan Tuhan Yesus berasal dari Bapa, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapa. Jadi eh, kalau kita in Christ ya, Tuhan Yesus bilang in Father ya, di dalam Bapa ya. Maka dikatakan Bapa dan aku satu ya, Allah Yesus dalam Bapa, karena Tuhan Yesus tidak pernah menyimpang dari kehendak Bapaknya ya. Oke. Nah, ada 4 Bapak Ibu ya kualitas persekutuan ya. Tadi disebutkan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah, mungkin kita akan masuk ya secara cepat. Nah, ini kan mengingat waktu. Ada dari 4 ini saya dapat sesuatu yang baru ya. Nah, yang menarik di yang ketiga nih yang saya paling menarik. Nah, di sini ada penghiburan kasih. Ya, tadi ada yang Bu Esther mengatakan ada kasih persaudaraan gitu ya, ada penghiburan. Penghiburan kasih itu maksudnya gimana? Ada penghiburan. Jadi ada praktek kehidupan dalam memberi penghiburan bagi orang lain yang sedang berduka, ya, yang didasarkan pada kasih Allah. Jadi eh, ada unsur penghiburan. Berarti kalau namanya orang dihibur, ada penghiburan, pasti ada yang sedang kesusahan, betul nggak? Ada yang kesusahan, gitu. Tapi di sini sebenarnya konteksnya penghiburan kasih kalau bahasa aslinya tis paramution agapes ya. Itu bisa dilihat sendiri. eh, ini tidak hanya menyangkut menghalau perasaan negatif kedukaan itu, tapi sebenarnya selalu diletakkan dalam kerangka kehidupan kekal di langit baru bumi baru. Ya. Jadi penghiburan kita yang satu sama lain lakukan dalam kedukaan itu ada tujuannya, bukan sekedar menghibur, memberi memberi kelegaan atau istilahnya mempositifkan keadaan gitu ya, atau sekedar eh, supaya segera lepas itu kedukaan. Tapi sebenarnya penghiburan kasih dalam kita menghibur satu sama lain itu selalu dalam konteks ya membawa orang itu pada perbaikan karakter. Selalu arahnya itu penghiburan yang kita lakukan itu mengarahkan untuk ada perbaikan karakter menuju kesempurnaan Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Dalam kedukaan hati kita tuh terbuka ya, seharusnya terbuka. Itu harusnya lebih mudah untuk intervensi firman ke dalam. Nah, intervensi firman itu ya harus diarahkan untuk masuk dalam perbaikan karakter. Jadi nggak sekedar tindakan menghibur aspek dukanya saja, ya. Tapi eh, tiap kita, ya kan kalau namanya orang duka itu kan di bawah ya, lagi lemah ya. Kita yang di atas dikuat, itu bisa melakukan penetrasi firman yang sedang sadar itu bisa memberikan nasihat ya, menghibur sekaligus juga membantu ya mengarahkan orang itu untuk keperbaikan karakter. Karena kadang kalau orang ada masalah ya, yang bisa melihat secara jernih kan orang lain, bukan kita. Ya, karena kita udah kusut duluan nih.
Jadi kadang-kadang kalau udah kusut duluan, kita tuh karena kita ada dosa apa banyak kelemahan ya, kadang nggak bisa melihat secara fair ya, suka menyalahkan orang lain, nggak melihat ada kesalahan diri sendiri. Nah, orang lain yang bisa melihat secara lebih objektif. Orang yang sedang membawa penghiburan ya kepada seseorang lain di dalam persekutuan itu, ya ini yang penting harus arahnya itu gimana ada perbaikan karakter, ada memberi masukan, menghibur, dan memberi masukan supaya belajar dari kedukaan yang dialami itu. Nah, ini penghiburan kasih, ya. Nah, kita lihat di praktek persekutuan kita di dalam gereja kita, ada nggak seperti ini ya? Ini juga terus terang saya ya belum menemukan yang ideal gitu. Saya baru memahami ya, tahu aja tapi mungkin belum mempraktekkan ya. Jadi sebenarnya materi ini suatu yang harus kita perbincangkan, kita praktekkan gitu ya. Bukan berarti menuntut gitu. Oh, harusnya begini-begini. Kok pemimpin nggak melakukan itu gitu ya. Nggak menghibur. Nah, bukan. Tapi kita menjadi refleksi ya buat semuanya. Oke, yang kedua persekutuan roh ya. This koinonia, pneumatos. Pneumatos itu roh ya. Koinonia itu dari persekutuan. Ya, persekutuan roh. Nah, persekutuan roh ini ya bukan hanya menunjuk pada kebersamaan secara fisik aja ya, atau kebersamaan karena kesamaan apa namanya kesamaan eh, hobi atau kesamaan kesenangan gitu ya, atau ada suatu ikatan ya karena kita satu gereja gitu ya, ya kita harus bersekutu dalam roh gitu ya. Tapi ini harus menunjukkan kebersamaan yang diikat ya oleh gairah spirit yang sama yang berasal dari Allah. Jadi pengikatnya namanya bersekutu roh, itu yang mengikat adalah roh itu sendiri ya, roh Kristus, ya, gairah Kristus. Jadi punya pola pikir mindset Kristus gitu. Jadi kalau kita tidak punya gairah Kristus, tidak punya mindset Kristus itu, nggak mungkin kita bisa bersekutu dengan orang yang punya gairah seperti itu. Kalau posisinya gini ya, ini tinggal tunggu waktunya pasti akan lepas gitu. Kalau satu gairah Kristus, yang satu bukan, ya, nah itu pasti akan ini apa namanya pisah jalan satu saat, ya. Ya tentu apa yang dimaksud gairah Kristus ini? Gairah hasrat untuk mau melakukan kehendak Bapa, hasrat untuk eh, apa mau menderita bersama Kristus, disempurnakan, hasrat untuk mau disempurnakan terus, nah, hasrat untuk hidup kudus, ya, gairah untuk mau hidup kudus. Nah itu harus punya kesamaan, ya. Ini kesamaan dalam spirit ini yang paling utama. Pokoknya tidak ada urusan lain selain kerajaan surga, ya. Jadi semua orang itu diikat oleh gairah Roh Kudus. Ya, ini mungkin ya, ada istilah dulu kalau orang baru bertobat itu ada namanya cinta mula-mula, kan itu gairah cinta mula-mula itu luar biasa gitu ya. Pokoknya setiap hari itu ya dulu saya ngerasain sekali itu awal-awal bertobat tuh ya. Selalu ke toko buku rohani ya, selalu di situ boleh pinjam, boleh beli ya. Setiap minggu tuh selalu ada kehausan untuk belajar gitu ya. Sebenarnya eh, gairah seperti ini ya bisa terus-menerus ya. Kalau saya dulu melami ya paling dalam setahun pertama, 2 tahun pertama itu masih, tapi setelah itu suam-suam gugur lagi. Nah, di dalam persekutuan sehat itu apa api persekutuan itu akan selalu terus gitu ya. Selalu menyalakan apa Bapak Ibu? Tuhan itu tuh Tuhan yang terlalu besar gitu ya. Selalu ada hal baru, selalu ada hal lain yang bisa kita pelajari yang bisa menggairahkan kita ya. Selalu ada yang baru gitu. Ya, nggak mungkin sama biasa-biasa aja. Ya walaupun firmannya sama, ya kutipan ayat sama, tapi penekanannya, implementasinya, contoh konkretnya itu bisa beda-beda.
Kita bisa banyak belajar dari setiap orang ya, yang walaupun pengajar yang sama tentang doa Bapa kami, ayatnya sama, tapi ya eh, dinamika, kedalaman, pemaknaan dia terhadap ayat-ayat itu, pemaknaan dia ayat itu dihubungkan dengan Tuhan, itu pasti kita bisa belajar ya, bisa berbeda sudut pandangnya. Ya, karena itu saling melengkapi, kita makin kaya, ada kekayaan yang luar biasa. Oke, saya percepat ya. Nah, yang ketiga ini yang disebut kasih mesra ya. Kalau Bapak Ibu melihat kasih mesra itu jangan dipikir kasih mesra mesra gitu ya. Tahu nggak? Saya dulu juga pikirnya gitu, mesra. Jadi Teman, teman tapi mesra, Pak. ya tuh, apalagi itu bahaya. Bukan mesra romantis gitu, bukan. Ternyata kata kasih mesra itu splagnon ya. Splagnon itu berasal dari kata spelm, itu artinya limpa isi perut usus dalam bentuk jamak itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah yang mirip, yaitu eh apa istilahnya apa? Kalau di bahasa Indonesia itu kalau panjang usus itu apa artinya? Panjang sabar kan? Ususnya panjang itu sebenarnya menunjuk kesabaran. Ini kan eh, agak membingungkan ya, agak agak kita terkecoh ya. Kasih mesra itu bilang mesra-mesra, tapi ini sebenarnya bicara kesabaran ya, panjang sabar ya. Jadi Bapak Ibu ya, ini menurut saya ini apa ya istilahnya, kualitas yang paling penting sekali loh ya, kesabaran itu, panjang sabar ini ya. Kenapa? Karena namanya berkumpulnya orang yang berbeda latar belakang, berbeda sudut pandang ya, dari pendidikannya beda, sudut pandangnya beda, keluarganya juga beda, itu munculnya konflik benturan itu lebih mungkin terjadi gitu ya. Nggak usah diada-adain, akan ada sendiri konflik itu ya, karena orang belum sempurna, jadi pasti akan melihat kejelekan diri sendiri, orang lain itu lebih cepat melihat kejelekan diri sendiri. Nah, makanya butuh kesabaran satu sama lain. Kenapa butuh kesabaran ya Pak yang panjang ini? Karena kita harus sadar bahwa orang yang di dalam persekutuan itu yang sama-sama sedang ada proses perkembangan diri sendiri untuk sempurna, dalam proses penyempurnaan. Nah, dalam proses penyempurnaan, orang itu startnya beda-beda. Namanya startnya beda-beda, ya pasti ada yang udah lebih dulu matang, ada yang belum. Ya, nah, terhadap orang yang lambat dalam perkembangan, kita harus punya kesabaran yang cukup. Ya, sepanjang orang itu masuk tetap dalam rorong panjang, masuk dalam track ya, tidak keluar track. Ya, kita harus punya kesabaran. Ya, harus punya waktu ya, untuk ruang untuk orang melakukan kesalahan. Nah, kecuali orang itu sudah menyimpang ya, menyimpang dari on the track, yaitu tak Paulus sendiri kan ya harus dipanggil empat mata ya kan, harus diselesaikan tuh kalau sudah sangat menyimpang dan membahayakan ya komunitas itu. Jadi yang disebut kasih mesra ini adalah soal kesabaran ya dalam proses penyempurnaan ya, ada kesabaran proses penyempurnaan. Jadi harus melihat komunitas itu, persekutuan itu sebagai media tempat untuk penyempurnaan. Ada kayak kawah canda di muka gitu ya, ada penggodokan gitu loh. Kita tuh lagi digodok, dididih ya, ada api yang mendidihkan supaya kita matang gitu. Nah, ya tempatnya di komunitas itu ya. Jadi kita punya kesebaran untuk menyempurnakan ya. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau sudah ada waktu lama, sekian lama terus nggak berubah-ubah gimana? Apa kita masih sabar ya? Nah, ini nggak ada jawaban yang pasti. Kita harus memperkarakan di dalam Tuhan, ya kan? Memang ada waktunya loh. Tuhan itu mengebaskan, ya kan? Waktu dia mengutus 70 murid, ya. Tuhan Yesus kan bilang kalau nggak ada yang nggak terima, kebaskan dari buku. Jadi ya udah nggak ada urusan, gitu. Ya, nah, itu ada batasannya. Jadi ada yang Tuhan punya sikap seperti itu. Tapi pada umumnya Tuhan punya panjang sabar ya. Jadi memahami
Tuhan yang panjang sabar itu bukan berarti nggak ada batasnya. Kenapa? Karena manusia ada batasnya, ada umur yang dibatasin. Jadi ya kesabaran Tuhan pasti maksimal sepanjang umur orang itu, gitu ya. Setelah itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Ya, oke. Nah, yang ketiga adalah compassion, ya, belas kasihan. Ya, ini yang harus ada ya di kita. Bagaimana setiap individu, setiap anggota persekutuan itu punya compassion, berbelas kasihan terhadap orang lain, ya, memahami penderitaan orang lain. Tidak bisa gini. Compassion itu kalau saya artikan tidak bisa menyamakan kondisi orang lain dengan kita. Tidak bisa selalu menuntut orang lain sama seperti kita ya. Karena setiap orang punya hal yang berbeda ya. Ya, punya model awal yang berbeda. Oke, mungkin nanti minggu depan aja kita lanjutkan ya, Pak Lepri ya. Jadi kita uh, tutup dalam doa. Bapak yang makasih, ucap syukur Tuhan apa yang sudah Kau berikan buat kami. Malam ini Bella memberi kami satu sudut pandang yang baru Tuhan tentang kehidupan persekutuan orang percaya supaya sungguh-sungguh kami bisa dan membangun persekutuan yang benar di hadapan-Mu, yang kudus, yang membawa orang di dalam persekutuan ini semakin dekat dengan Engkau, semakin disempurnakan dan layak masuk dalam kerajaan-Mu di rumah Bapa. Bersyukur Tuhan, doa yang diserahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan sempat kami bisa berkata, Amin. 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 Saya kembalikan ke Pak